Shalom, selamat pagi anak-anak PKBM Terang Bangsa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam devotion pagi, di mana pagi hari ini tema yang akan kita ambil adalah melekat kepada Tuhan. Sebelum Miss memulai devotion pagi hari ini, Miss mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang menyempatkan membuka video-video yang ada di YouTube PKBM Terang Bangsa. Percayalah, di situ kalian akan mendapatkan banyak berkat-berkat rohani yang bisa kalian lihat dan nikmati melalui devotion pagi yang selalu kita share setiap pagi. Nah, sebelum kita memulai devotion kita pada pagi hari ini, yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati sehari lagi untuk mengecap kebaikan Tuhan. Baiklah Tuhan yang akan persiapkan telinga mata hati kami untuk mendengar apa yang dari Tuhan dan boleh mencerna semuanya menjadi pelajaran kehidupan yang berharga untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Nah, seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu melekat pada Tuhan. Ayat yang kita ambil dari mana? Yuk kita buka Alkitab bersama-sama di Mazmur pasal yang ke-63, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Mazmur 63 ayat 8 sampai ke-9. Miss bacakan dulu di sini. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Oke. Diawali dengan sebuah ilustrasi, sedikit cerita. Kisah nyata, pada tahun 2012 ada seorang dokter kecantikan yang meninggal dikarenakan penyakit kanker paru-paru. Nah, di tengah perjalanan dia berjuang melawan penyakitnya, dokter ini sadar bahwa selama ini apa yang dia lakukan adalah hanya mendengar, menerima orang-orang yang sakit yang datang kepadanya untuk meminta, bukan minta kesembuhan ya, untuk minta pengobatan yang dari dia, kemudian tanpa memikirkan bagaimana rasanya orang-orang ini berjuang melawan penyakitnya. Nah, dokter ini menyadari bahwa apa yang dia pikirkan selama ini mungkin hanyalah bagian duniawinya saja. Bekerja, menyembuhkan orang, menerima penghasilan, di mana penghasilan seorang dokter pastinya jauh lebih besar daripada penghasilan pegawai yang ada di luaran sana, tanpa dia memikirkan betapa perjuangan orang-orang yang melawan penyakit ini jauh lebih besar daripada apa yang dia bisa lakukan buat mereka. Tanpa dokter ini memikirkan bagaimana perasaan orang-orang yang ada di sekelilingnya ketika mereka sedang mengalami sakit penyakit. Nah, di situ dia merasakan bahwa ternyata melawan sebuah penyakit itu tidaklah mudah. Perasaan itu harus tertata dengan rapi ya. Hatinya harus tetap melekat kepada Tuhan, sehingga pemikiran-pemikiran positif itu bisa muncul dan timbul dari dalam hatinya, sehingga muncul semangat untuk memperjuangkan hidup kembali. Nah, hal-hal tersebut selama ini mungkin tidak dokter ini pikirkan. Namun ketika dokter ini diizinkan untuk mengalami satu penyakit, nah di situ dia baru sadar betapa tidak ada harganya kekayaan yang selama ini dia peroleh, yang selama ini dia perjuangkan. Popularitasnya sebagai dokter yang selama ini selalu dia nomor satukan, ternyata itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan yang harus dia tata ketika dia mengalami sakit penyakit yang Tuhan izinkan untuk menimpa hidupnya dan menggerogoti tubuhnya. Nah, pekerjaan dia yang menolong orang-orang itu adalah sebagai sumber pendapatannya ya. Dia tidak memikirkan bagaimana rasa sakit dan derita yang orang-orang ini hadapi, sampai akhirnya dia merasakan sendiri apa yang
harus dia hadapi, yaitu berjuang melawan penyakitnya. Dan harta yang selama ini dia kumpulkan itu tidak dapat menolongnya. Pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. Nah, di Mazmur ini sekali lagi Miss bacakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mazmur ini berusaha membagikan bahwa apa yang paling penting dalam hidup kita, yaitu yang dapat menjadi sumber sorak-sorai dalam hidup kita adalah pengenalan akan Tuhan, mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika kita ini dihadapkan dengan permasalahan yang ada, mungkin sakit penyakit yang harus kita perjuangkan, tidak semudah yang orang-orang pikirkan. Orang sakit itu biasa saja, padahal pada kenyataannya banyak yang perlu diperjuangkan, menata hati dan perasaan. Nah, pada saat itulah satu yang kita butuhkan, yaitu Tuhan. Harta yang paling berharga yang kita miliki adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu, hanya kepada Tuhan sajalah pemazmur ini mengatakan dia melekatkan jiwanya. Dia tidak meletakkan hidupnya atas harta kekayaan, kekuasaan yang dia miliki, atau apapun yang dia peroleh di dunia ini, karena ternyata semua hal itu tidak bisa menolongnya. Nah, adakah yang sama seperti itu? Mengejar sesuatu yang kita usahakan dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, dan penuh energi khusus untuk mengejar hal-hal tersebut, misalkan kekayaan, popularitas mungkin, kekuasaan, atau apapun yang ada di dunia ini. Setelah terkejar, ternyata ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, toh hanya Tuhan yang mengerti rencana atas hidup kita. Mau Tuhan ambil, mau Tuhan kasih, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan apa yang perlu kita lakukan saat ini adalah seperti pemazmur katakan, hidup kita baiknya mengandalkan Tuhan, ya, berada di bawah naungan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu senantiasa ada untuk kita. Melekatkan hati kita ke Tuhan jauh lebih penting daripada semua kekayaan, hal-hal duniawi yang selama ini kita kejar. Nah, anak-anakku, adakah hal-hal yang membuat kalian bersuka cita hari ini? Atau pernahkah kamu menemukan sesuatu yang berharga mungkin, dan dengan bersemangat kamu rela mengesampingkan apa saja untuk mendapatkannya? Bahkan mungkin banyak orang yang saat ini menjadikan kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan kesuksesan itu jadi sumber sukacita mereka. Baru-baru ini atau akhir-akhir ini manusia cenderung seperti ini, ya. Semakin mereka mendapatkan hal-hal duniawi yang semakin banyak dalam hidupnya, maka itu akan jadi prioritas mereka. Mereka merasa itu adalah sumber sukacita mereka, ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Tenaga kita, energi kita selama ini sudah kita kerahkan untuk kedagingan kita. Nah, sudahkah kita menjadikan Tuhan, kasihnya Tuhan, dan rencananya Tuhan menjadi hal yang paling berharga dalam hidup kita? Nah, Miss mau ingatkan pada pagi hari ini, kita ini sebagai manusia memang tidak luput dari dosa, dengan segala kekurangannya. Namun marilah kita bersama-sama belajar untuk makin melekat dengan Tuhan, ya, makin melekat dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita, menyerahkan Tuhan, mengandalkan segala hal dalam hidup kita. Tuhan yang kita andalkan untuk melakukan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang asalnya benar-benar dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Karena mengertilah apa yang kita dapatkan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Manusia boleh mengusahakan, namun Tuhan yang punya rencana. Baiklah anak-anakku, buat kalian yang masih muda dan energik, tetap kejar mimpi kalian. Namun satu hal, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap lekatkan hatimu kepada Tuhan, ya. Seperti pujian yang mungkin sering kalian dengar atau pujikan,
lekatkan hatiku. Ya, yang seperti itu, apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan devotion pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Yuk, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Miss Reni mau berdoa buat kalian semua dan guru-guru yang ada ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Kami mau katakan Engkau Allah yang sangat baik buat kami Tuhan. Apapun yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami mau berserah. Ajar kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidup kami Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya, kami tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Berikan kami kekuatan Tuhan ketika kami sedang diproses oleh-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran yang dari Tuhan, terlebih lagi berikan kami kasih yang dari Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak PKBM Terang Bangsa, biarlah dimanapun mereka berada, Tuhan mau pakai mereka untuk jadi berkat. Berkati keluarganya, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan tahu, dan Tuhan yang akan penuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk guru-guru yang ada. Hamba juga berdoa biarlah ada hikmat pengoyo yang dari Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan boleh menjadi perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.